Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembahasan untuk soal persiapan penilaian semester. Nah, untuk pembahasan kali ini, fokus utamanya adalah teks tanggapan dan cerita inspirasi. Anak-anak, jika kalian menjumpai soal bahasa Indonesia dengan teks yang panjang, maka yang kalian lakukan yang pertama adalah langsung membaca pertanyaannya lebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersingkat waktu kalian. Kita langsung saja ke dalam pembahasan soal nomor 1. Berdasarkan isinya, kutipan teks tersebut termasuk ke dalam teks titik-titik. Nah, yang dicari adalah kutipan tersebut termasuk ke dalam teks apa. Oke, kita baca teksnya. Kemajuan teknologi informasi membuat banyak perubahan, termasuk pengembangan gadget di kalangan remaja. Banyak mahasiswa yang menghabiskan waktunya untuk bermain gadget, seperti bermain game dan membuka situs-situs yang dilarang. Hal tersebut pasti dapat membawa dampak dan pengaruh negatif terhadap perkembangan pola pikir dan lingkungan remaja. Selain itu, hal itu juga dapat menurunkan konsentrasi mereka dalam belajar. Gadget juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh karena gadget mengeluarkan banyak radiasi yang secara tidak langsung dapat merusak mata dan saraf otak. Terlebih lagi, remaja tersebut tidak memperhatikan jarak antara mata dan gadget saat mempergunakannya. Nah, anak-anak, kira-kira berdasarkan isinya termasuk teks apakah? Iya. Jadi, dalam teks tersebut membicarakan atau membahas tentang gadget, ya, perkembangan gadget di kalangan remaja. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Jadi, termasuk ke dalam teks apakah? Ya, jawabannya adalah teks tanggapan. Soal nomor 2. Kutipan teks tersebut termasuk ke dalam struktur titik-titik. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu kira-kira teks tersebut termasuk teks apa, baru menentukan strukturnya. Menurut Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, melihat gerhana matahari total secara langsung dapat menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Faktanya adalah cahaya matahari pada saat gerhana maupun dalam kehidupan sehari-hari sama-sama berbahaya. Untuk itu, jangan melihat matahari secara langsung, sebab dapat merusak mata. Lebih tepatnya pada bagian retina. Kerusakan pada retina yang dimaksud adalah terjadinya solar retinopathy, suatu penyakit pada mata yang gejalanya muncul titik hitam pada setiap kita memandang. Penyakit ini terbilang sulit untuk disembuhkan. Kira-kira kutipan teks tersebut termasuk ke dalam struktur berdasarkan isinya. Teksnya masuk ke dalam struktur teks tanggapan, kira-kira pada bagian apa? Ya. Di awal dijelaskan, menurut Jamaluddin, fokus utamanya adalah gerhana matahari total. Kemudian juga menjelaskan faktanya, serta mendeskripsikan kerusakan apa yang akan terjadi. Jadi, struktur pada teks tersebut adalah bagian deskripsi. Selanjutnya nomor 3. Kutipan teks tersebut termasuk ke dalam struktur apakah? Oke. Sayangnya pihak sekolah belum melakukan tindakan yang mampu mencegah banjir. Kurangnya kesadaran para warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan secara berkala mengakibatkan banjir sering terjadi. Sudah seharusnya pihak sekolah memberikan sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Sekolah juga harus mengadakan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan area sekolah, terutama area selokan. Kutipan teks tersebut termasuk ke dalam struktur ya. Perhatikan pada awal paragraf sudah
langsung menggunakan konjungsi ya. Sayangnya pihak sekolah belum melakukan tindakan yang mampu mencegah banjir. Nah, itu adalah sebuah kritikan. Kira-kira kalau dalam struktur teks tangkapan, kritikan termasuk ke dalam struktur penilaian. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Penulisan kalimat berikut ini yang benar adalah, ya anak-anak, untuk penulisan kalimat kalian harus fokus pada satu, penggunaan bahasa baku, kemudian penggunaan penulisan huruf kapital sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia, dan penggunaan tanda baca. Merokok beresiko menimbulkan penyakit jantung, kanker, menurunkan kecerdasan. Baik, opsi A silahkan diperhatikan pada kata beresiko. Beresiko yang baku adalah risiko. Oke, berarti A kita lewati. Bau menyengat yang ditimbulkan rokok menyebabkan orang lain merasa risih. Baik, betul ya. Oleh karena itu, bagian C, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meminimalisir jumlah perokok. Meminimalisir ya. Yang baku adalah meminimalkan. Kemudian yang D, banyak orang meninggal dan menderita penyakit kronis karena mengkonsumsi rokok. Ya, mengkonsumsi. Yang baku adalah mengonsumsi. Benar ya. Dari kata dasar konsumsi mendapatkan imbuhan me, akhirnya berubah K-nya dilesapkan atau dihilangkan, mengonsumsi. Sehingga nomor 4 jawabannya B. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 5. Selain itu, upaya dalam mengajak masyarakat untuk naik transportasi umum juga perlu ditingkatkan lagi, seperti dengan memperbanyak kawasan dan wilayah yang terjangkau oleh Transjakarta, MRT, dan juga angkutan umum lainnya. Tentunya hal ini juga diiringi dengan penambahan armada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan isinya, hal yang disampaikan dalam kutipan teks tersebut adalah, silakan kalian fokus pada kalimat pertama. Selain itu, upaya dalam mengajak masyarakat untuk naik transportasi juga perlu. Nah, ada kata-kata perlu. Jadi, yang disampaikan yaitu berupa saran. Fokus pada kalimat pertama. Kita lanjutkan pada soal ke-6. Baik. Untuk mengurangi risiko memburuknya tata kelola BUMN harus benar-benar dikelola secara profesional. BUMN harus benar dari berbagai kepentingan politik. Reformasi birokrasi menjadi tindakan utama yang harus dilakukan oleh BUMN bersih. Reformasi birokrasi tata kelola BUMN tidak hanya sebatas pemangkasan eselonitas, tetapi juga adanya fleksibilitas dalam berbagai pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis. Kata fleksibilitas pada kutipan di atas bermakna ya. Langsung saja ya. Jadi fleksibilitas itu maknanya adalah mudah menyesuaikan. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, ke-7. Agar menjadi efektif, penggunaan konjungsi bercetak miring pada kalimat tersebut diperbaiki dengan mengubah menjadi, oke ya, jadi kita memperbaiki penggunaan konjungsi. Pertanyaannya, karena sampah-sampah tidak dibuang pada tempatnya, kota akan kotor. Sedangkan tumpukan sampah merupakan sumber penyakit. Kalimat tersebut tidak efektif ya, karena maknanya tidak jelas karena penggunaan konjungsi yang kurang tepat. Jadi bagaimana supaya kalimatnya menjadi efektif? Ya, kita ubah menjadi jika sampah-sampah tidak dibuang pada tempatnya, termasuk keterangan syarat, kota akan kotor. Selain itu, tumpukan sampah menjadi sumber penyakit. Ya, jawabannya adalah yang B.
Kita lanjutkan pada soal ke-8. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut, ya, karena melengkapi paragraf nanti kita pilih konjungsi yang paling tepat. Berbagai macam aksi demo terjadi di mana-mana. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan yang ada. Apabila aksi ini tidak segera ditanggapi dengan bijaksana oleh yang berwenang, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan sosial. Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut pada soal nomor 9. Warsito adalah seorang anak yang lahir di sebuah desa pesisir Pulau Madura. Sehari-hari ia membantu orang tuanya mengurus lahan pertanian garam milik Juragan Hito. Keluarga Warsito memang hanya sebagai buruh saja dan pendapatan mereka tidak besar. 1 kilo garam kasar hanya dihargai Rp200. Bisa dibayangkan betapa upah yang diperoleh tentu sangat kecil. Kutipan cerita inspirasi tersebut adalah bagian, ya. Pada cerita tersebut menyampaikan atau disampaikan bahwa Warsito sehari-hari ia membantu orang tuanya, keluarganya juga seorang buruh biasa. Jadi 1 kilogram kasar hanya dihargai Rp200. Jadi kira-kira strukturnya adalah bagian orientasi, ya. Jadi menyampaikan, mengenalkan gambaran kehidupan Warsito. Soal berikutnya nomor 10. Warsito menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia mewakili sekolah mengikuti lomba, tetapi ia tidak tega melihat ayahnya memanen garam sendirian. Akhirnya Warsito pun memutuskan tetap membantu ayahnya memanen garam dan memelihara tambak garam dekat rumahnya. Kutipan teks cerita inspirasi tersebut termasuk bagian struktur. Dalam cerita tersebut disampaikan bahwa Warsito mengalami konflik batin. Dia terpilih untuk mengikuti lomba, sementara di rumah Warsito harus membantu ayahnya memanen garam sendirian. Akhirnya strukturnya adalah bagian komplikasi. Kita lanjutkan anak-anak pada soal nomor 11. Makna kata empati. Ya, berarti kita mencari makna kata. Kita perdalami dulu teksnya. Perasaan empati adalah perasaan yang lumrah dan wajar ada di dalam diri setiap manusia. Jika manusia tidak memiliki rasa empati, patut dipertanyakan bagaimana psikologis orang tersebut. Perasaan empati mendorong manusia untuk saling membantu karena adanya pemikiran bahwa kondisi buruk yang dialami oleh orang lain bisa saja terjadi pada dirinya sendiri. Makna kata empati pada kutipan teks tersebut adalah, perhatikan pilihan A, perasaan yang sangat mendalam sehingga seseorang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan merasakan perasaan orang lain. B, perasaan yang ada saat melihat orang kesusahan. C, perasaan yang sangat mulia karena merasakan iba kepada orang yang berada dalam kondisi terpuruk. D, perasaan yang tidak pernah dirasakan oleh orang kebanyakan karena sulit mengungkapkannya. Nah, jika kalian kesulitan menemukan makna empati, kalian perhatikan saja teksnya. Biasanya di dalam teks itu terdapat kata kunci yang mengarah pada makna. Perasaan empati adalah perasaan yang lumrah dan wajar yang ada dalam diri setiap manusia. Jika manusia tidak memiliki rasa empati, patut dipertanyakan kondisi psikisnya. Perasaan empati mendorong manusia untuk saling membantu. Nah, karena dengan adanya pemikiran bahwa kondisi buruk yang dialami orang lain bisa saja terjadi pada diri sendiri. Dari penjelasan teks tersebut, maka yang berdekatan dengan makna empati adalah pilihan yang A. Kita lanjut pada soal nomor 12. Susunan yang tepat dari kutipan cerita inspirasi tersebut baik. Yang ditanyakan adalah
susunan dari teks yang kalimatnya diacak. Oke ya, jika ada soal semacam ini, kalian bagaimana ya cara cepat untuk menemukannya? Harus dicari dulu satu kalimat sebagai pembuka paragraf. Kita lihat pilihan jawaban bahwa A sampai dengan D, pilihan jawabannya jatuh pada nomor 5. Pada suatu hari terdapat gerombolan anak pergi ke area belakang sekolah ketika waktu istirahat tiba. Oke, selanjutnya tentunya hal tersebut akan membuat orang lain yang melihatnya merasa curiga. Oke. Tentunya hal tersebut mengacu pada unsur gerombolan anak pergi ke area belakang sekolah. Setelah kita menemukan 5 dan 1, kita sudah fokus di pilihan C, 5 dan 1. Kita lanjutkan pada kalimat ketiga. Bisa saja orang mencurigai gerombolan anak tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan seperti merokok. Iya, bisa saja karena teksnya masih belum selesai, jadi informasinya masih belum lengkap. Kita lanjutkan setelah pilihan nomor 1, kita ke nomor 3 dan ke nomor 2. Namun dugaannya salah besar. Ternyata anak-anak sekolah tersebut sedang membagi-bagikan baju bekas dan makanan kepada seorang bapak tunawisma yang biasanya sering berkeliaran di kawasan sekolah. Namun berarti ada pertentangan dari kalimat sebelumnya, dari kalimat ketiga. Kemudian kita fokus pada kalimat keempat. Jika Anda melihat perbuatan anak-anak tersebut, tentu saja akan ikut tergerak hatinya untuk turut membantu meringankan beban tunawisma tersebut, bukan? Ya. Jadi susunan yang tepat adalah 5, 1, 3, 2, dan 4. Kita lanjut pada soal nomor 13. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah baik. Kita mengambil pelajaran hidup berarti cari ya pesan moral atau nilai kebaikan apa yang dapat diperoleh dari cerita di nomor 13. Budi sangat nekat dan seolah tidak ada takutnya. Semua kendaraan yang ada di depannya didahulunya. Aku sendiri yang menyaksikannya begitu ngeri. Tetapi tidak baginya. Dia seolah begitu asyik ketika sudah duduk di atas motor dan memacu motornya. Sampailah di jalan yang berkelok-kelok dan naik turun. Namun jalan seperti ini tidak menjadi halangan bagi Budi untuk terus menambah gasnya. Sedangkan aku, Fajar, dan Umar tetap hati-hati melintasi jalan yang dipasangi gambar tengkorak ini. Sampai di sebuah tikungan yang menurun, entah dari mana munculnya, sebuah mobil pengangkut sayuran melaju pada posisi yang sedikit ke tengah. Budi oleng dan sedikit memiringkan ke kiri stangnya. Namun nahas, keseimbangannya hilang. Ia menyusur di aspal mulus dengan posisi terbaring di bawah motor dan brak. Motor dari badannya tertahan pohon cemara di tepi jurang. Budi pingsan. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dalam cerita tersebut adalah kira-kira dari pilihan A sampai D. A. Memunculkan rasa berani dalam dirimu. Bagaimana? Tidak ya. Jadi perbuatan Budi tadi tidak perlu dicontoh. B. Tetaplah tidak terpengaruh dengan temanmu. Belum fokus. Berhati-hatilah dimanapun dan kapanpun. Benar ya. Apalagi ketika dalam kendaraan. Apalagi dalam keadaan mengemudi. D. Jangan melintas di daerah yang terpasang gambar tengkorak. Tidak ya, sehingga jawabannya yang C. Kita lanjut pada soal nomor 14. Sejak kecil, Marisa memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola voli.
Saat baru duduk di bangku SMA, Marisa pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim voli sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi cerita inspirasi tersebut adalah, anak-anak, apabila menjumpai paragraf rumpang semacam ini atau melengkapi paragraf rumpang semacam ini, yang kalian perhatikan adalah kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Oke ya. Selain itu, ia dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Nah, ada kata-kata dinilai kurang mahir. Selanjutnya ada kalimat, ia tetap berlatih dengan giat. Nah, berarti kalimat yang kosong itu harus berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Perhatikan pilihan jawaban A. Marisa mengakui semua kelemahannya itu dan pasrah. Pasrah ini bertolak belakang ya dengan kalimat selanjutnya. Kemudian B, Marisa tidak suka dengan apa yang diterimanya itu. Tidak ya, Marisa bukan tidak suka, tapi ia tetap gigih ya. Berarti ada pertentangan di sana. C, Marisa sangat sedih mendengar hal itu, tetapi ia tidak menyerah. Nah, ini yang paling nyambung ya, tetapi tidak menyerah, bisa masuk. Kemudian yang D, Marisa merasa Tuhan tidak adil. Nah, apalagi ini tambah tidak masuk akal. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut pada soal nomor 15. Oke, kita lanjut pada soal nomor 15. Hal yang dapat dijadikan pelajaran dari kutipan teks cerita inspirasi tersebut ya. Hal yang dapat dijadikan pelajaran berarti nilai positif, nilai moral yang dapat diambil atau dicontoh. Harun adalah seorang anak dari keluarga sederhana. Orang tuanya tidak mampu untuk membiayai Harun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Walaupun orang tuanya tidak mampu membiayai dirinya ke perguruan tinggi, Harun tetap semangat belajar. Karena Harun tetap semangat belajar dan tidak putus asa, Harun berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, dari sekian pilihan jawaban mana ya yang paling tepat? Kita baca poin A. Tetap semangat dan berusaha sebaik mungkin saat menghadapi berbagai tantangan atau masalah dalam hidup demi meraih cita-cita yang diharapkan. Oke, tetap semangat dan berusaha. Kemudian kita yang B, tetap yakin karena Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menolong hambanya yang terus berdoa demi mencapai kesuksesan. Nah, yang B ini kelemahannya hanya terus berdoa, tapi berusahanya tidak disebutkan. Perhatikan yang C, tidak menyerah meskipun banyak cobaan datang menghadang dan berdoa semoga diberikan keberuntungan. Nah, kelemahan dari pilihan jawaban yang C ini berdoanya untuk diberikan keberuntungan ya. Nah, keberuntungan ini yang membuatnya agak sedikit kurang logis. Kemudian perhatikan pilihan jawaban yang D, tidak minder dan percaya diri meskipun berasal dari keluarga sederhana ya. Tidak minder dan percaya diri. Jadi ini kurang sesuai dengan teksnya ya. Jadi yang paling logis dan dapat diterima adalah pilihan jawaban yang A, yaitu tetap semangat dan berusaha sebaik mungkin saat menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan dalam hidup demi meraih cita-cita yang diharapkan. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan untuk latihan soal persiapan semesteran. Untuk latihan soal pada sesi berikutnya, silahkan kalian simak video selanjutnya. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.